Di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai grafik pertidaksamaan linear dua variabel, dan saya sudah menyematkan link di kolom komentar maupun di kolom deskripsi yang berisi soal-soal yang akan kita bahas di video ini. Dan sebelum nonton, ada baiknya teman-teman coba dulu sendiri soalnya, kemudian baru sama-sama kita simak pembahasannya di sini. Oh iya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya ya. Langsung aja di sini kita bahas soal yang pertama. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut. Nah, yang pertama ini sistem pertidaksamaannya X kurang dari sama dengan 3 dipetakan ke koordinat 2 dimensi. Maka caranya di sini kita tandai dulu ya, untuk X3 berarti di sini titiknya adalah 3,0 karena X-nya 3, maka Y-nya 0. Nah, garis yang dibentuk oleh X sama dengan 3 itu adalah garis vertikal seperti ini. Ini adalah garis X sama dengan 3. Dan karena arahnya itu ke sebelah kiri, maka nanti arah arsirannya itu ke sana. Jelas ya? Seperti itu. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, berarti di sini kita harus gambar dulu grafik Y sama dengan negatif 2. Nah, untuk menggambar grafik Y sama dengan negatif 2, berarti letak dari Y sama dengan negatif 2 itu ada di bawah sumbu X. Di sini nih. Kita tandai dengan titik merah. Berarti ini adalah koordinat 0, negatif 2. Ya. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Maka nanti grafik yang terbentuk itu seperti ini. Garis lurus. Ya. Nah, teman-teman lihat, ini adalah garis Y sama dengan negatif 2. Ini garis horizontal. Supaya nggak ketukar-tukar ngebedain X sama Y, ya kita lihat aja. Ini kan Y sama dengan negatif 2. Berarti koordinat atau titiknya itu ada di sumbu Y yang ini ya. Kalau yang ini kan X. X sama dengan 3. Berarti koordinatnya di sini ada di sumbu X gitu ya. Nanti kita tinggal tarik garis yang saling tegak lurus terhadap sumbunya. Nah, sekarang kalau Y lebih dari sama dengan negatif 2, ya berarti logikanya ini akan ke atas aja ya. Yang lebih dari negatif 2 kan ya negatif 1, 0, 1, 2, 10, dan seterusnya ya. Jadi nanti arah arsirannya ini akan ke atas. Seperti ini. Soal yang ketiga, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut ini. Nah, ini ada dua sistem pertidaksamaan ya. Yang pertama, kita mesti gambar X di antara 0 sampai 3 dan Y di antara 0 sampai 5. Caranya gimana? Kita mesti gambar dulu di sini garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 ya. Nah, untuk X di antara 0 sampai 3 kita tandai dulu titiknya di sini, titik 0,0 dan titik 3,0. Kalau garis X sama dengan 0, yaitu berarti ya sumbu Y aja. Nah, sekarang kita mau gambar garis-garis X sama dengan 3. Nah, di sini kan titiknya tuh ada di sumbu X. Maka kita buat garis yang memotong si sumbu X ini. Ya. Jadi kita buat garis tegak seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita lihat garis ini kan vertikal ya. Kalau kita takut ketukar sama garis Y sama dengan, maka ya kita uji aja, ambil titik sembarang ya. Misal di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, dan seterusnya. Yang sama itu kan X-nya. Berarti pastilah ini adalah grafik X sama dengan. Itu X sama dengan 3 ya. Nah, sekarang untuk arah arsirannya X di antara 0 sampai 3. Ya berarti ya kalau yang kita arsir tuh yang ini. Ya, dari sumbu Y
atau garis X sama dengan 0 sampai garis X sama dengan 3. Nah, karena ada tanda sama dengannya, maka ini garis tegas nih. Ya, nggak putus-putus. Nah, kemudian untuk Y di antara 0 sampai 5, gambar grafiknya gimana coba? Nah, kalau misalnya titik 0,0 atau sumbu X ini merupakan garis Y sama dengan 0 gitu. Ya, karena di sepanjang sumbu X ini kan yang 0 tuh Y-nya ya, kayak di sini misalnya negatif 6,0, negatif 5,0, negatif 2,0, Y-nya itu 0 semua. Nah, baru kita gambar di sini Y sama dengan 5. Tandai aja dulu titiknya. Nah, di sini titiknya adalah titik 0,5. Jadi kalau kita tarik garis horizontal yang warna ungu ini adalah garis Y sama dengan 5 gitu. Ya. Nah, kemudian Y-nya itu di antara 0 sampai 5. Berarti kalau kita gambar itu nanti akan seperti ini. Nah, yang jadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah irisan dari kedua warna ini. Nah, dapat kita lihat di sini warna yang lebih tebal yaitu adalah DHP-nya gitu. Jelas ya? Soal yang keempat, ini sama kayak tadi ya. Cuma hati-hati di sini tandanya ada yang pakai sama dengan, ada yang nggak pakai sama dengan. Nah, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Kita tandai aja dulu di sini. Ini ada titik negatif 2,0. Berarti kita gambar garis X sama dengan negatif 2. Ya pastilah ini garis vertikal seperti ini. Kemudian untuk garis X kurang dari 3, kita gambar dulu garis X sama dengan 3-nya ya. Nah, kita tandain titiknya. Titiknya di sini berarti X sama dengan 3, kita buat dulu titik 3,0. Terus kita tarik garis vertikal seperti ini. Nah, ini garis vertikalnya itu putus-putus ya. Nah, kita tandai di sini X sama dengan 3. Kemudian kalau kita arsir berarti di antara negatif 2 sampai 3 ya seperti ini. Nah, kemudian yang Y-nya ya. Caranya sama. Y ini ada di antara negatif 3 sampai 4. Cuma yang ini nggak ada tanda sama dengan, yang ini pakai tanda sama dengan gitu. Jadi ini kita tandain dulu aja titiknya. Untuk Y-nya negatif 3 ya, berarti di sini titiknya adalah 0, negatif 3. Terus kita tarik garis putus-putus. Ini garis putus-putus yang memotong sumbu Y. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif 3. Dan satu lagi kita tandai titik 0,4 ya. Titik 0,4 di mana tuh? Di sini ya. Kita tandai 0,4. Kalau kita tarik garis tegas, itu seperti ini ya. Ini adalah garis horizontal. Ini mesti garis tegas karena ada tanda sama dengannya. Kemudian kita arsir aja daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, untuk Y sama dengan negatif 3 sampai 4, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, kemudian yang jadi DHP dari sistem pertidaksamaan, kedua sistem pertidaksamaan ini itu adalah irisan dari keduanya. Yang lebih tebal jelas di sini ya. Yang lebih tebal berarti yang ini. Ini jadi DHP-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soal yang kelima. Kita diminta untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Nah, di sini kita buat dulu pertidaksamaan ini seolah-olah menjadi sebuah persamaan. Jadi, ini menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, kenapa kayak gitu? Supaya kita bisa menentukan dulu titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Kita buat matriks seperti ini.
Nah, matriks yang ini diagonalnya itu 0 sama 0 ya. Nah, artinya di sini kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Dan sebaliknya, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Cara menentukan X sama Y ini gimana? Ya kita tutup. Kalau X-nya 0, ini kita tutup nih. Jadi 4Y sama dengan 12 kan? 4 kali berapa yang hasilnya 12? Jawabannya 3 ya, berarti di sini kita isi 3. Berarti nanti kita harus tandai titik 0,3. Ini bacanya 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Jadi ini kalau kita tandai itu seperti ini. X-nya 0, Y-nya 3. Satu lagi, kalau Y-nya 0, itu X-nya berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 12? Jawabannya adalah 4. Berarti di sini kita isi dengan 4. Kemudian titik yang kita tandai di sini adalah titik 4,0. Yang X-nya 4 dan Y-nya 0. Di mana tuh? Di sini ya. X-nya 4, Y-nya 0. Nah, antara dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan arah arsirannya atau kemana kita harus ngewarnain si grafik itu, kita uji pakai titik selidik. Uji pakai titik 0,0 ya. Jadi kita masukin 0,0-nya ke pertidasamaan ini. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Seperti ini. Kalau kita hitung kan ini 0 lebih dari sama dengan 12. Ini benar atau salah? Salah ya. Ini salah. Karena salah, maka titik 0,0, titik 0,0 kan ada di sini. Itu nggak boleh ikut ke warna gitu. Ya. Jadi 0,0-nya nggak ikut ke warna. Jadi kita mewarnai di atas grafik ini atau di bawah grafik ini pilihannya. Sementara kan titik 0,0 itu ada di sini. 0,0. Itu nggak boleh ikut ke warna. Supaya nggak ikut ke warna, berarti arah arsiran dari grafik ini sebagai pembatas ya mesti ke atas gitu. Ya, kayak gini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya koefisien X sama koefisien Y-nya positif dan tandanya lebih dari sama dengan, itu biasanya arah arsirannya ke atas. Kalau kurang dari sama dengan, itu ke bawah gitu ya. Tapi ya amannya ini kita uji pakai titik selidik. Karena takutnya kalau ini koefisien X atau koefisien Y-nya negatif, ya kita suka salah untuk memberi warna daerah himpunan penyelesaian gitu. Soal yang keenam, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan X kurang Y kurang dari 3. Nah, kita buat dulu jadi X kurang Y sama dengan 3. Kemudian kita buat matriks seperti ini. Ya, matriks yang diagonalnya tuh 0 sama 0. Nah, artinya di sini kalau X-nya 0, kita tutup X-nya. Y-nya berapa nih? Jadi negatif Y sama dengan 3. Maka Y-nya di sini haruslah negatif 3. Ya, jadi kita isi nanti Y-nya sama negatif 3. Gitu. Kita tandai Y sama dengan negatif 3 itu di sini ya. Ini kan baca titiknya berarti 0, negatif 3 gitu. Jadi nanti, nah ini titiknya adalah 0, negatif 3 itu di sebelah sini kayak gini. Nah, selanjutnya, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Jelas di sini X-nya 3 gitu ya. Ya, X-nya 3 di mana? X-nya 3 itu di sini. Ya, kita gambar titiknya yang ini. Kemudian kita hubungkan dengan garis putus-putus. Kenapa garisnya nggak tegas? Karena ini nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, ya garisnya ya garis tegas. Terus kita uji di sini pakai titik 0,0. Masukin ke pertidaksamaan ini. X sama Y-nya ganti 0. Nah, 0 kurang 3 ini benar atau salah? 0 kurang dari 3, ya ini benar kan? Ya. Karena ini benar, maka titik 0,0 itu ikut ke warna. Nah, titik 0,0 di mana? Di sini nih, titik 0,0 di pusat koordinat.
0,0. Itu mesti ikut ke warna dari grafik yang ini. Jadi grafik ini tuh jadi batas untuk kita mewarnainya nanti ya. Nah, kemudian kalau kita warnain 0,0 ya mesti ikut ke warna ya kayak gini kurang lebih gambar grafiknya. Jelas ya? Soal yang ketujuh, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut ini. X lebih dari sama dengan 2Y. Kita buat aja ini jadi sistem persamaan dulu. Jadi X sama dengan 2Y. Nah, kemudian kalau kita lihat, grafik ini yang nanti akan kita bentuk, ini akan melalui 0,0 ya. Jadi ini titik 0,0. Nah, kemudian nanti kalau kita buat matriks, itu jangan 0,0 diagonalnya, tapi kita buat aja kosong seperti ini, dan kita uji pakai titik yang lain. Misal kita ambil X-nya di sini 2 gitu ya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa nih? Berarti 2 sama dengan 2 kali Y. Y-nya berarti 2 bagi 2 ya 1 ya. Nah, kita tandai dulu titik 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Itu di sini. 2,1. Terus satu lagi di sini kita misalnya pakai X-nya itu 4. Kalau X-nya 4, itu Y-nya 2. Ya, berarti kita tandain titiknya itu ada di sini. X-nya 4, Y-nya 2. Dan kita hubungkan ke 3 titik ini ya, sama satu garis. Nah, kemudian arah arsiranya kemana nih? Kalau X lebih dari sama dengan? Nah, kita uji pakai titik 1,4. Jangan pakai 0,0 ya, karena 0,0 kan ada di garis ini. Nah, artinya kalau kita masukin X-nya 1, Y-nya itu kita bandingin nanti sama 4, lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nah, ini 1,4 letaknya di sini. Terus X besar sama dengan 2Y. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 4. 1 lebih dari sama dengan 8. Ini benar atau salah tuh? Salah ya. Karena salah, maka titik 1,4 ini nggak boleh ikut ke warna. Supaya nggak boleh ikut ke warna, dari garis yang ini, arah warnanya itu mesti ke atas sini. Ya, jadi kan ini nggak ke warna gitu. Sehingga inilah DHP yang dimaksud. Soal yang ke-8, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif 3X. Berarti ini kita buat dulu jadi persamaan Y sama dengan negatif 3X. Nah, kalau kita lihat, nanti garis yang terbentuk dari persamaan Y sama dengan negatif 3X ini melalui titik 0,0. Kalau kita masukin X-nya 0 ya Y-nya 0 kan. Jadi ini akan melalui titik 0,0. Nah, kemudian kalau kita buat matriksnya di sini, jangan dia isi diagonalnya sama 0,0, tapi pakai titik yang lain. Misal di sini ya, kita ambil X-nya min 1. Kalau X-nya min 1, kita masukin aja ke sini ya. Artinya negatif 3 kali negatif 1, ya hasilnya kan 3. Nah, kita buat dulu di sini koordinat negatif 1,3. Bacanya ini X dulu, baru Y. Ya, titik min 1,3 di mana tuh? Sini ya, sebelah kiri 1 satuan, naik ke atas 3 satuan. Berarti ini adalah titik negatif 1,3. Nah, kita tandain aja dulu di sini. Nah, selanjutnya ambil aja X-nya yang gampang ya. Kita pilih X-nya itu 1. Kalau X-nya 1, berarti kita ganti ke sini. Y sama dengan negatif 3 kali 1, ya itu negatif 3 ya. Jadi kalau kita tandain, nanti titiknya itu ada di bawah sini ya. X-nya 1, Y-nya negatif 3. Dan ini harus lewat 0,0. Nah, kita hubungkan aja ke 3 titik ini ya. Dan untuk arah arsirannya, kita pakai uji titik. Dan uji titik jangan pakai 0,0, karena kan 0,0 ini melalui garis. Jadi uji titiknya pakai titik yang lain. Bebas titik berapa aja. Nah, kita pilih aja yang gampang ya. Misalnya 2,2. Nah, 2,2 tuh letaknya di mana? Di sini nih ya. X-nya 2, Y-nya 2.
Nah, apakah 2,2 ini ikut ke warna? Nah, kita cek ke pertidasamaan Y kurang dari sama dengan negatif 3X. Dengan cara kita ganti X sama Y-nya dengan 2,2 gitu ya. Jadi di sini 2 kurang dari sama dengan 3 kali negatif 2. Ini benar atau salah nih? 2 kurang dari sama dengan negatif 6. Salah kan? Ini salah. Kalau salah berarti ya 2,2 ini nggak boleh ikut ke warna, teman-teman. Jadi titik ini nggak boleh ikut ke warna. Kalau titik ini nggak boleh ikut ke warna, ya berarti arah arsiranya nanti mesti di bawah garis yang ini gitu. Supaya si 2,2-nya nggak ikut ke warna. Nah, jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini terus ya, terus ke bawah sana. Tapi kita ambil sepotong aja di sini. Jelas ya? Soal yang ke-9. Nah, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk setiap sistem pertidasamaan berikut ini. Yang pertama, ini ada X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan X plus Y besar sama dengan 5. Nah, di sini kita buat dulu aja yang menjadi persamaan tuh yang mengandung variabel X dan Y. Jadi, pertidasamaan ketiga ini kita buat jadi X tambah Y sama dengan 5. Terus kita buat matriksnya kayak tadi ya, karena ini kan nggak melalui 0,0. Jadi kita buat matriks yang diagonalnya isinya 0 sama 0 di sini saling diagonal. Kalau X-nya 0, berarti kita tutup X-nya. Y-nya berapa nih? 5 kan? Tandai. X0, Y5. Berarti 0,5 itu ada di sini titiknya. Satu lagi, kalau Y-nya 0, berarti tutup Y-nya. X-nya itu sama dengan 5. Masukin sini X-nya 5. Di mana tuh titiknya 5,0? 5,0 tuh ada di sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, untuk menentukan arah arsirannya, kita uji aja pakai titik 0,0. Ya, masukin 0,0-nya itu ke pertidasamaan yang ini. 1 kali 0 tambah 1 kali 0, ini lebih dari sama dengan 5. Ini salah ya, berarti titik 0,0 ini nggak boleh ikut ke warna gitu. Ya, kalau nggak boleh ikut ke warna ya arah arsirannya itu mesti ke atas. Kalau misalnya dia ke warna ya berarti harus benar, tapi ternyata kan ini salah ya. 0 harusnya kurang dari 5. Terus untuk X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, kalau X besar sama dengan 0 berarti dia ke kanan. Kalau Y besar sama dengan 0, itu berarti ke atas. Nah, ini saya ambilnya tipis-tipis aja untuk mewarnai gambarnya supaya lihat kira-kira daerah mana yang nanti kena arsiran atau kena irisan dari ketiga warna. Nah, ini batas-batasnya kalau kita lihat warnanya itu meliputi grafik yang ini nih. Ya. Di bagian sini yang nanti akan kena arsiran 3 warna. Ya. Nah, kalau kita gambar lagi nih kurang lebih akan seperti ini. Dan inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Soal yang ke-10, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk setiap sistem pertidasamaan berikut. Sini ada X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan 4X min 3Y besar sama dengan negatif 12. Yang mengandung X dan Y aja kita buat menjadi persamaan seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y, kita buat aja jadi matriks gini, yang diagonalnya ini 0 dan 0. Ya. Kemudian kita ganti kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, itu X-nya berapa. Caranya gimana? Kita masukin aja kalau X-nya 0, kita tutup di sini ya. Artinya negatif 3Y sama dengan negatif 12. Negatif 3 kali berapa yang hasilnya negatif 12? 4 kan? Berarti sini Y-nya kita isi 4. Kita gambarlah titik 0,4. Kita tandai dulu maksudnya. 0,4 itu ada di sini. Selanjutnya, kalau Y-nya 0, sekarang X-nya berapa? Ya, 4 kali berapa yang hasilnya negatif 12? Negatif 3 kan? Jadi, kalau kita gambar titiknya itu ada di sini.
negatif 3,0 gitu. Nah, kalau kita hubungkan garisnya, itu akan seperti ini. Nah, kemudian kita uji pakai 0,0. Ya. Masukin 0,0-nya ke pertidaksamaan yang ini. 4 kali 0 kurangi 3 kali 0 besar sama dengan negatif 12. Ini benar atau salah? 0 itu lebih dari sama dengan negatif 12. Ya benar ya, 0 kan lebih gede dari negatif 12. Ya. Jadi karena dia benar, maka titik 0,0 ini mesti ikut ke warna dari grafik yang ini. Supaya dia ikut ke warna, kita tandai dulu dari grafik ini, berarti nanti arah arsirannya itu mesti ke sini, ke bawah. Ya. Ini nggak diarsir semua ya, supaya nggak terlalu pusing nanti waktu melihat irisannya. Nah, buat lihat irisannya, daerah yang jadi himpunan penyelesaiannya nanti tinggal kita lihat aja di sini ya. Ini kan dibatasi sama X besar sama dengan 0, sama Y lebih besar sama dengan 0 tuh di kuadran 1 berarti. Ya, di kuadran 1. Berarti yang ini sama yang ini. Berarti nanti daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Karena X besar sama dengan 0 kan ini dia ke kanan. Y besar sama dengan 0 ini ke atas gitu. Nah, lihat daerah himpunan penyelesaian ini kan mesti dibatasi sama ketiga buah sistem bertidaksamaan. Yang ngebatasinya ini nih, warna-warna ini. Nanti kalau kita terusin warnanya ini akan saling overlay gitu. Sehingga inilah DHP yang dimaksud. Soal yang ke-11, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk setiap sistem pertidaksamaan berikut. Ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Yang mengandung X dan Y, ini adalah 2X plus Y. Kita buat dulu, tandanya jadi sama dengan. Kemudian kita buat matriks yang diagonalnya 0,0, kayak tadi, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita cari kalau X-nya 0, maka Y-nya 6. Titiknya itu ada di atas sini, 0,6. Dan kalau Y-nya 0, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3 ya. Berarti titiknya itu ada di sini. 3,0. Nah, hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Kemudian kita uji pakai 0,0. Sebenarnya nggak harus 0,0, bebas ya, berapa juga ya. Cuma kita pakai yang gampang aja 0,0. 0,0 di sini, ini ikut ke warna atau enggak gitu. Nah, kalau kita mau uji titik, mau ngeceknya dia ikut ke warna atau enggak ya, biasanya pakai 0,0 gitu ya. Nah, berarti di sini masukin 0,0 ke pertidaksamaan ini. Nah, 0 kurang dari sama dengan 6, itu benar ya. Berarti nanti 0,0 ini harus ikut ke warna. Supaya ikut ke warna, berarti ini arah arsirannya mesti ke bawah. Ada X lebih besar sama dengan 0, itu berarti ke kanan. Ada Y lebih besar sama dengan 0, berarti ke atas. Nah, nanti warna merah, warna hijau, dan warna biru ini akan saling overlay kira-kira di daerah yang berbentuk segitiga ini nih. Ya, akan saling tumpang tindih. Sehingga yang jadi daerah himpunan penyelesaiannya nanti ini adalah daerah yang bentuknya segitiga siku-siku ini. Inilah DHP-nya. Soal yang ke-12, gambarlah daerah penyelesaian untuk setiap sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, X plus 2Y kurang dari sama dengan 10, dan X besar sama dengan 0, serta Y besar sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah dulu aja jadi persamaan buat yang mengandung variabel XY. Ya. Berarti di sini ada 2X plus Y sama dengan 8. Kita buat matriksnya, dan X tambah 2Y sama dengan 10. Ini kita buat matriksnya. Nah, ini kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita lengkapin dulu ya. Kalau X-nya 0, ini tutup. Berarti Y-nya 8. Ya. Terus kalau Y-nya 0, kita tutup Y-nya. Berarti X-nya 4 ya. Berarti nanti kita tandai dulu titik 0,8 dan 4,0. 0,8 itu ada di sini. Dan 4,0 itu ada
di sini ya. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Selanjutnya buat X tambah 2Y sama dengan 10. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 10. Ya, berarti kita tandai titiknya di sini 0,5 dan 10,0 di sini. Ya. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik ini dengan garis, dan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya nanti kita akan uji pakai titik 0,0 ya. Kita uji pakai 0,0, masukin ke pertidasamaan yang ini. Jadi 2 kali 0 tambah 0 itu kurang sama dengan 8. 0 kurang dari 8 benar atau enggak? Benar ya. Berarti dari garis yang pertama, titik 0,0 ini mesti ikut ke warna ya. Berarti ini arah arsirnya mesti ke bawah gitu. Supaya 0,0-nya itu ikut ke warna. Kita tandainya kayak gini dulu aja. Selanjutnya buat X tambah 2Y kurang sama dengan 10. Kalau kita ganti X sama Y-nya dengan 0, ini hasilnya adalah 0 kurang dari 10. Ini juga benar ya. Berarti dari garis yang warna merah ini, titik 0,0 ini mesti ke bawah. Nah, kemudian untuk X besar sama dengan 0 ini ke kanan, Y besar sama dengan 0 ini ke atas. Nah, kemudian yang menjadi daerah overlay dari keempat pertidasamaan ini, berarti daerah yang ini ya, segi 4. Segi 4 sembarang nih, yang kalau kita tandai, inilah DHP-nya. Jelas ya? Soal yang ke-13, gambarlah daerah penyelesaian untuk setiap sistem pertidasamaan berikut. Nah, di sini ada 4 persamaan ya. Persamaan yang 4 pertidasamaan maksudnya. Pertidasamaan yang mengandung variabel X dan Y itu kita buat dulu matriksnya. Di sini ada 2X plus 3Y kurang sama dengan 6. Kita buat tandanya jadi sama dengan. Terus kita buat matriksnya seperti ini. Yang diagonalnya 0 sama 0. Supaya kita tahu letak titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y di koordinat 2 dimensi ini. Satu lagi, untuk X kurang Y sama dengan 1. Ini kita buat dulu matriksnya kayak gini. X-nya 0, Y-nya 0. Baru kita lengkapi ya. Sekarang buat 2X plus 3Y sama dengan 6 dulu. Kita cek di sini satu-satu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa coba? 3 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kan? Berarti 0,2 kita tandai itu titiknya ada di sini. Ya. Ini 0,2. Ya kita buat ini setiap 2 kotak, ini satu satuan gitu. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2 kali. Berapa yang hasilnya 6? 3 ya. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini 3 kotak, tiap 2 kotak ini jadi satu satuan. Ini jadi berapa kotak tuh? 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak berarti ya ini ya 3,0 di sini. Ya. Setiap 2 kotak ini satu satuan kan. Tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Kemudian buat X kurang Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, kita tutup X-nya. Maka negatif Y sama dengan 1. Y-nya berapa? Ya, Y-nya negatif 1. Kita tandai titiknya berarti 0, negatif 1 itu di bawah sini. Selanjutnya, untuk Y yang 0, maka X-nya itu pasti 1. 1 itu di sini. Dan karena tandanya kurang dari, maka kita hubungkan kedua garis ini nanti putus-putus ya. Jadi garis yang menghubungkan kedua titik 0,-1 dan 1,0 ini harus putus-putus kayak gini. Nah, udah dapat garis putus-putus. Di sini ada garis X besar sama dengan negatif 1, berarti di sini ada negatif 1,0.
Kita tarik garis vertikal. Dan daerah penyelesaiannya dapat kita tentukan menggunakan uji titik. Kita ambil 0,0 aja. Yang gampang itu ada di sini kan 0,0. Nah, selanjutnya 0,0 kita masukin ke pertidasamaan 1. Jadi X sama Y-nya kita ganti 0. Nah, di sini kita bisa cek ya. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Ini benar atau salah? Ini benar ya. Berarti dari garis yang pertama, ini yang warna ungu, titik 0,0 ini mesti ke bawah. Supaya ke bawah, arah arsirannya ini harus ke bawah gitu. Ya kita ambil sepotong aja di sini ya, warnanya sedikit aja supaya nggak terlalu rame gitu. Dan jelas untuk melihat DHP-nya, ini kita ambil sepotong. Karena nanti akan kebentuk sendiri daerah-daerah mana yang mesti kita warnain, yang jadi overlay dari ketiga garis ini gitu ya. Overlay warna dari ketiga garis ini maksudnya. Selanjutnya masukin 0,0 ke pertidasamaan yang kedua. X kurang Y kurang dari 1. Berarti 1 kali 0 dikurangi 1 kali 0. Ini kurang dari 1. Ini juga benar. Ya. Berarti arah arsirannya dari garis yang putus-putus ini. Titik 0,0 mesti ke bawah. Supaya ke bawah, ya ini mesti ke atas gitu ya. Nah, satu lagi, kalau X besar sama dengan negatif 1, itu berarti ke kanan. Dan Y besar sama dengan 0, itu berarti dia ke atas. Nah, yang akan jadi overlay dari keempat buah pertidasamaan itu yang bentuknya kayak layang-layang ini nih. Ya. Jadi, keempat warnanya ngumpulnya di sini nanti. Gitu. Yang dibatasi sama keempat warna ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian yang dimaksudnya itu yang ini. Jelas ya, bentuknya segi 4. Soal yang ke-14, gambarlah daerah penyelesaian untuk pertidasamaan berikut ini. Nah, di sini yang mengandung X dan Y, itu ada 2X plus 3Y. Besar sama dengan 6 dan 3X plus Y kurang sama dengan 3. X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 itu sumbu X sama sumbu Y. Dan jelas pasti kuadran 1. Jadi kita fokus aja ke sini. 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ini kita buat matriksnya. Terus 3X plus Y sama dengan 3 juga kita buat matriksnya kayak gini. Nah, sekarang kalau X-nya 0 di sini, berarti Y-nya 3 kali berapa yang hasilnya 6? 2. Kita tandai titiknya di sini 0,2 itu ada di sini ya. Tiap dua kotak ini satu satuan, berarti ini titik 0,2-nya. Dan kalau Y-nya 0, berarti X-nya kita isi. Isi dengan 3 ya. Berarti kalau X-nya 3 di sini 6 kotak ya. 6 kotak di sini berarti 3 satuan. Ini titik 3,0, kita hubungkan garisnya. Kemudian untuk pertidasamaan yang kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, berarti 3 kali berapa yang hasilnya 3? 1 ya. Tapi nanti ini kita tandai dulu aja titik 0,3 itu ada di sini nih, di atas. Satu lagi yang ini, yang 1, berarti titiknya 1,0 itu ada di kuadran pertama di sini nih. Ini 1,0. Nah, dua titik ini nanti kita hubungkan. Nah, karena dua-duanya ada sama dengannya, maka dua-duanya itu garis tegas gitu. Nah, sekarang uji pakai 0,0. Masukin 0,0 ke pertidasamaan pertama. Ya. Jadi, pertidasamaan pertama itu 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Ini besar sama dengan 6. 0 lebih besar sama dengan 6, benar atau salah? Salah kan? Karena salah, berarti titik 0,0 ini nggak boleh ke bawah dari garis yang pertama. Garis pertama ini yang warna ungu kan? Berarti nanti arah arsirnya mesti ke atas. Terus masukin juga 0,0 ke pertidasamaan yang kedua. Kayak gini. 0 tambah 0 kurang sama dengan 1. Ini benar. Berarti dari garis yang warna merah, 0,0 ini harus ke bawah. Supaya ke bawah, kita ngewarnainya mesti di bawah garis yang warna merah ini. X besar sama dengan 0 itu ke kanan.
Y besar sama dengan 0 itu ke atas. Nanti ini kalau kita terusin ke atas gitu ya, ini yang jadi overlay dari keempat grafik itu yang ini. Ya inilah DHP-nya. Soal yang ke-15, gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk ketiga sistem pertidaksamaan ini. Nah, yang pertama ini X besar sama dengan 2Y, kita buat dulu jadi X sama dengan 2Y. Terus kita buat matriksnya. Selanjutnya untuk 2X plus Y besar sama dengan 4, ini kita buat jadi persamaan kayak gini. Dan kita buat ini matriksnya seperti ini ya. Kalau X sama dengan 2Y, ini diagonalnya jangan kita isi sama 0,0. Karena ini kan melalui 0,0. Nah, kita isi misalnya X-nya pakai 2. Kalau X-nya 2, berarti 2 sama dengan 2 kali Y. Berarti Y-nya berapa tuh? 1 ya. Satu lagi, kalau misalnya di sini X-nya kita isi 4, Y-nya itu 2. Berarti kita gambar titik 2,1 dan 4,2 di koordinat ini. 2,1 itu di sini. X-nya 2, Y-nya 1, dan 4,2 itu di sini ya. X-nya 4, Y-nya 2. Ya, kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Nah, selanjutnya untuk 2X tambah Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, tutup Y-nya berarti X-nya 2. Berarti kita gambar di sini titik 0,4 dulu. Itu ada di atas. Dan titik 2,0 itu di bawah. Nah, kita tarik garis di sini. Satu lagi untuk X di antara 3 sampai 5. Kita tandai di sini 3 dan satu lagi 5 itu di sini ya. 5,0. Kita tarik dua-duanya di sini ada garis vertikal. Nah, sekarang kita uji pakai 0, jangan pakai 0,0, kita pakai titik 1,1 aja. Titik 1,1 itu letaknya kan di sini. Ya, nanti ikut ke warna atau enggak. Nah, untuk grafik yang pertama dulu yang warna ungu ini. Masukin ke X besar sama dengan 2Y. Jadi kalau kita ganti X-nya sama 1, ini 1 lebih dari sama dengan 2 kali 1 enggak? 1 kan lebih kecil dari 2 ya, berarti yang ini salah. Nah, selanjutnya masukin juga ke pertidaksamaan yang ini ya, yang bawah. Nah, ini karena salah berarti tadi 1,1-nya nggak boleh ke bawah ya, dari garis ini mesti ke bawah arah warnanya. Nah, berarti di sini 2 kali 1 tambah 1, 3 lebih besar sama dengan 4, ini salah juga. Berarti dari garis yang kedua, 1,1 ini nggak boleh ikut ke warna. Supaya dia nggak ikut ke warna, berarti arah warnanya nanti mesti ke atas kayak gini. Di atas garis warna merah. Dan antara 3 sampai 5, ini kalau kita kasih warna, itu seperti ini kan. Nah, sekarang kita lihat daerah mana yang kena overlay dari ketiga sistem pertidaksamaan ini. Kita lihat ini daerah yang bentuknya trapesium ya di sini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, buat soal yang ke-16, di sini sistem pertidaksamaan yang kita buat ada 3 garis ya. Yang mengandung X dan Y kan di sini ada 3 pertidaksamaan. Karena X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, ya ini sumbu X sama sumbu Y gitu. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama dulu, ini 4X tambah Y besar sama dengan 8. Jadi kita buat dulu jadi persamaan. Ini 4X plus Y sama dengan 8. Kemudian kita buat matriksnya kayak gini. Terus X plus Y sama dengan 5. Ini kita buat matriksnya seperti ini ya. Dan satu lagi 2X plus 9Y sama dengan 18. Ini kita buat matriksnya kayak gini. Nah, kita lengkapi dulu.
di sini untuk pertidasamaan yang pertama, yang 4x tambah Y sama dengan 8. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya tutup di sini Y-nya 0 ya. 4 kali berapa yang hasilnya 8? 2 ya. Nah, kita tandai dulu titik 0,8 itu ada di atas di sini. Ini 8 satuan ya. 0,8 dan 2,0 berarti X-nya itu 2, Y-nya 0 itu di sini. Tarik garis. Ini adalah garis dari pertidasamaan yang pertama. Garis yang mewakili pertidasamaan yang pertama ini. Selanjutnya untuk X plus Y sama dengan 5, ya pasti di sini Y-nya 5, ya X-nya 5. Kalau X-nya 0 kan Y-nya 5 dan sebaliknya. Kalau Y-nya 0 itu X-nya 5. Kita tandai titiknya di koordinat kartesius. 0,5 ini di atas, 5,0 ini di bawah. Jadi kita tarik garisnya. Ini garis yang mewakili pertidasamaan yang kedua. Satu lagi, untuk 2X tambah 9Y sama dengan 18. Kalau X-nya 0, berarti 9Y sama dengan 18. Ini Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya ya itu 9. Berarti di sini untuk X-nya 0, Y-nya 2. Kita tandai titiknya ini 0,2. Dan untuk Y-nya 0, ini X-nya 9. 9 tuh di sebelah sini ya. Berarti 9 satuan yang ini. Nah, kita tandai pertidasamaan ini dengan garis yang menghubungkan titik 0,2 dan 9,0. Ini garis yang warna biru ya. Kita beri warna biru, warna lain. Supaya nggak pusing. Nah, sekarang kita uji pakai 0,0. Uji pakai 0,0 berarti kita masukin X dan Y-nya dengan 0,0. 0,0 itu ada di sini ya. Kita uji ke masing-masing pertidasamaan. Kecuali X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Ke pertidasamaan 1, ya ini coba kita cek. 0 lebih dari 8. Benar atau salah? Salah ya. Berarti patokannya itu garis yang pertama nih, garis yang mewakili pertidasamaan yang pertama yang ungu nih. Titik 0,0 ini nggak boleh ke warna. Kalau nggak boleh ke warna, berarti ini harus di atas garis yang warna ungu, warnanya. Terus ke atas sana. Nah, kemudian untuk X plus Y kurang sama dengan 5, kalau kita ganti pakai 0,0, jadi 0, ini kurang dari sama dengan 5, benar atau salah? Itu salah ya. 0 kurang sama dengan 5, sorry, ini benar. Kalau benar berarti ini mesti ke bawah. Ini harus ikut ke warna nih, 0,0. Kalau kita terusin kan warna merahnya ini akan mewarnai titik 0,0. Dan satu lagi, kalau 2X tambah 9Y besar sama dengan 18, X dan Y-nya kita ganti 0. Jadi 0 ini lebih dari 18, yang ini salah ya. Berarti titik 0,0 nggak boleh ke warna nih, dari garis yang ketiga. Supaya nggak ke warna, ini mesti ke atas gitu. Ya. Terus untuk X lebih besar sama dengan 0, itu arah arsirannya ke sebelah kanan. Dan Y besar sama dengan 0, arah arsirannya itu ke atas ini ya. Berarti nanti ya daerah yang bakal jadi himpunan penyelesaian dari kelima pertidasamaan ini, itu yang kena overlay dari kelima pertidasamaan ini ya. Berarti kalau kita tandai dengan warna, ini daerahnya segitiga kecil di sini. Nah, inilah DHP-nya. Baik, demikian saja untuk pembahasan soal-soal kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.